Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akademisi Australia sebut Presiden Jokowi telah ajukan proposal referendum Papua ke Amerika Serikat. Sebuah gambar tangkapan layar artikel dari situs Suara Rakyat yang memuat judul soal pernyataan aktivis Sri Bintang Pamungkas beredar di Facebook. Judul tersebut berbunyi, Sri Bintang, Jokowi ajukan proposal referendum Papua ke Amerika Serikat. Artikel ini dimuat pada 4 Desember 2020. Akun yang membagikan gambar tangkapan layar tersebut adalah akun Jackson, tepatnya pada 5 Desember 2020. Di awal unggahan, akun tersebut tercantumkan tautan artikel dari situs Suara Rakyat. Akun ini kemudian menyalin isi artikel tersebut ke dalam unggahannya. Menurut artikel itu, lewat sebuah video yang beredar di dunia maya, Sri Bintang Pamungkas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyerahkan proposal referendum Papua ke Amerika Serikat. Informasi ini menurut dia berasal dari tokoh referendum Timor Timur, Damian Kingsbury. Informasi tersebut menurut artikel disampaikan oleh Kingsbury dalam sebuah konferensi di Melbourne, Australia. Sri Bintang pun mengatakan bahwa proposal referendum Papua itu diserahkan Jokowi ke Amerika Serikat saat berkunjung ke Washington DC bersama dengan politikus senior Golkar, Yusuf Kala. Berdasarkan penelusuran dari tim cek fakta Tempo, artikel soal pernyataan Sri Bintang Pamungkas tentang Presiden Jokowi yang mengajukan proposal referendum Papua ke Amerika Serikat telah beredar sejak tahun 2019. Artikel dengan judul yang sama pernah dimuat oleh situs Suara Nasional pada 30 Agustus 2019. Tempo kemudian menelusuri video yang berisi pernyataan Sri Bintang itu. Video ini pernah diunggah ke YouTube oleh kanal Opposite 6890 pada 30 Agustus 2019 dengan judul Benarkah Referendum Papua Proposal Jokowi? Video ini menunjukkan Sri Bintang yang berbicara dalam sebuah dialog digelar di Gedung Juang 45 Jakarta pada 24 Februari 2016 oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam video ini, pernyataan Sri Bintang tentang proposal referendum Papua terdapat pada menit 8.01 hingga 9.01. Nah, berikut ini pernyataannya. Megawati Presiden RI kelima, ketika menjual Jokowi dari Juanda, Surabaya, menuju ke Manila, ketemu John Kerry, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Lalu berangkat ke Beijing, ketemu dengan Xi Jinping. Lalu berangkat ke Washington bersama-sama dengan Yusuf Kala, yang sedang umroh dipanggil ke sana. Apa yang dilakukan? Dia menyerahkan proposal referendum di Papua untuk Amerika. Itu kira-kira bulan Agustus. Bulan September ada konferensi di Melbourne, Australia. Seorang tokohnya referendum Timor Timur, Damian Kingsbury mengatakan, saya sudah mendapatkan proposalnya Pak Jokowi tentang referendum di Papua. Artinya apa? Sama seperti di Timor Timur, begitu ada referendum, begitu Papua hilang. Tempo pun akhirnya menelusuri pemberitaan terkait Damian Kingsbury yang disebut menyatakan telah mendapatkan proposal referendum Papua itu. Dilansir melalui CNN Indonesia pada 15 Desember 2017, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Shanagri menyatakan dugaannya terkait keterlibatan akademisi Australia dalam gejolak yang terjadi di Papua. Dugaan Kiki ini bermula saat ia menghadiri konferensi di Australia tentang penugasan Interfaith di Timor Timur pada September 2014 silam. Dalam konferensi itu, Kiki Kingsbury mengatakan telah memiliki dokumen kebijakan Jokowi tentang Papua. Namun ketika Kiki meminta Kingsbury menunjukkan kebijakan itu tentang Papua yang dimilikinya, ia tidak bisa menunjukkan. Pada 16 Desember 2017, kepada CNN Indonesia, Kingsbury membantah terlibat atau punya andil dalam gejolak yang berpotensi menggoyang status dan keberadaan Papua di Indonesia. Ia menepis tudingan Ketua PPAD Legend Purnawirawan Kiki Shanagri yang menyebut dirinya sebagai tokoh intelektual yang patut diwaspadai di balik gejolak Papua. Itu tidak benar, saya tidak terlibat di Papua, kata Kingsbury. Terkait pernyataan Kiki bahwa dirinya tidak bisa menunjukkan dokumen kebijakan Jokowi tentang Papua yang dimiliki, Kingsbury juga mengatakan bahwa informasi itu keliru. Ada banyak disinformasi tentang saya. Mengenai masalah ini, saya tidak khawatir tentang hal itu, tapi itu tidak benar.
Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Kingsbury dalam wawancaranya lewat surat elektronik dengan satu harapan. Ia dengan tegas membantah berada di balik gejolak Papua. Kingsbury juga menyatakan bahwa dirinya hanya dijadikan kambing hitam atas kegagalan pejabat Indonesia. Saya menduga pejabat Indonesia memerlukan seseorang untuk disalahkan atas kegagalan mereka sendiri. Kingsbury juga berujar, saya tidak mengatakan bahwa saya memiliki cetak biru Jokowi untuk Papua. Saya sama sekali tidak menyebut Jokowi. Sepanjang yang bisa saya ingat, Jokowi bahkan bukan presiden ketika konferensi itu berlangsung. Pernyataan saya dalam konferensi tersebut berfokus pada bagaimana Interfaith menjadi cetak biru untuk paradigma PBB tentang tanggung jawab untuk melindungi. Mungkin Pak Kiki hanya setengah mendengarkan. Dilansir dari ABC, Kingsbury juga menuturkan bahwa pernyataan Kiki soal dirinya yang bertanggung jawab penuh ketika Timor Timur mendapatkan kemerdekaan pada tahun 99 terlalu berlebihan. Ketika itu saya menjadi bagian dari tim pemantau hasil referendum. Kami tidak berusaha mempengaruhi sama sekali hasil referendum. Terkait dengan Papua, Kingsbury juga mengatakan sudah tidak terlibat kontak aktif dengan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Walaupun di masa lalu pernah membantu gerakan tersebut dalam mempersatukan berbagai kelompok berbeda yang mengatasnamakan Papua. Ketika itu pun, dia tidak mendukung gerakan Papua untuk merdeka. Namun, mendukung pembentukan grup agar bisa berunding dengan pemerintah Indonesia untuk mencapai otonomi yang lebih luas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Profesor Deakin University ini dalam perundingan Helsinki pada tahun 2004, guna membicarakan masalah Aceh. Beberapa tahun lalu, saya juga terlibat dalam usaha mempersatukan berbagai kelompok Papua, sehingga mereka bisa berbicara dengan satu suara. Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah mengatakan bersedia berbicara dengan gerakan Papua, namun tidak tahu harus berbicara dengan siapa, karena ada berbagai kelompok. Setelah sekian lama, akhirnya sekarang ada kelompok payung yang membawahi semua gerakan Papua, dan saya juga mendukung usaha untuk beralih dari tindak kekerasan menjadi usaha perundingan guna mencapai otonomi yang lebih besar di Papua. Dilansir melalui RMOL pada 30 Agustus 2019, tenaga ahli utama Kedeputian 4 KSP Ali Mohtar Ngabalin juga telah menegaskan bahwa pernyataan Sri Bintang soal proposal referendum Papua tidak benar. Sehingga berdasarkan pemeriksaan, klaim bahwa akademisi Australia Daniel Kingsbury menyebut Jokowi telah mengajukan proposal referendum Papua ke Amerika Serikat keliru. Kingsbury telah membantah membuat pernyataan semacam itu. Dalam sebuah konferensi yang dihadirinya di Melbourne, Kingsbury hanya menyinggung berbagai macam Interfaith menjadi cetak biru untuk paradigma PBB.